saya Iswanti Sihalho, saya dosen di Prodi Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Del. Saya mengajar mata kuliah fisika dasar, termodinamika, dan ada mata kuliah perancangan desain rekayasa. Karena background pendidikan saya S1 adalah fisika, S2 adalah fisika, dan saya mengajar mata kuliah yang berbasis rekayasa, berbasis sains ataupun keteknikan. Fisika dasar, dan ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa di tingkat 1, khususnya di semester 1. Jadi mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS, dan ini diampu oleh saya sendiri. Saya berhome base di S1 Manajemen Rekayasa Fakultas Teknik Industri, Teknologi Industri, Institut Teknologi Del. Prodi sudah memberikan CPL yang dibebankan untuk mata kuliah ini. Ada CPL disimbolkan dengan CPL 01 dan CPL 03. Jadi CPL 01 itu kemampuan menerapkan pengetahuan matematik, sains, teknologi informasi, dan teknik dalam konteks manajemen rekayasa sesuai dengan prodi. Dan yang CPL ketiga, kemampuan merancang dan melakukan eksperimen, menganalisis, dan menginterpretasikan data. CPL ini saya turunkan ke dalam CPMK. Nah, jadi saya turunkan ada 2 CPMK. Yang pertama menguasai konsep dasar mekanika, fluida, termodinamika, melatih berpikir logis, sistematis terhadap fenomena alam yang diamati, serta mengkaitkannya dalam bidang manajemen rekayasa. Kemudian ada CPMK 2, melakukan prosedur ilmiah, serta mendokumentasikan eksperimen fisika sederhana dengan menggunakan berbagai peralatan lab dan juga software, yang ini ditunjukkan dalam sebuah laporan kinerja mandiri yang dapat diukur. Nah, CPMK itu saya turunkan dalam sub CPMK. Jadi ada 8 sub CPMK yang dalam hal ini saya sudah kaitkan sub CPMK 1 itu merupakan turunan dari CPMK 1 dan CPMK 2. Sub CPMK 2 itu turunan dari CPMK 1 dan CPMK 2. Sub CPMK 3 itu turunan dari CPMK 1. Nah, saya turunkan ini dan saya rantaikan, saya buat integrasi yang sesuai. Ini untuk memudahkan nantinya dalam pengukuran CPL. Jadi di sini dibuatkan juga dalam mata kuliah ini rantai atau integrasi antara CPL, kemudian CPMK, kemudian diturunkan ke sub CPMK. Nah, bentuk assessment untuk mata kuliah ini saya bagi dalam beberapa assessment. Jadi ada assessment dalam bentuk formatif dan juga sumatif. Jadi formatif ini yang biasa saya lakukan di kelas, baik itu dengan tes pendahuluan, kadang-kadang dalam bentuk latihan, kadang-kadang dengan contoh soal gitu ya. Nah, selain itu saya membuatkan beberapa assessment sumatif. Assessment sumatif ini ada kuis, kemudian ada tugas, UTS, UAS, dan ada research by learning dan praktikum. Jadi setiap komponen ini saya bagi, kuis itu 15%, tugas 10%, UTS 25%, UAS 25%, RBL itu 10%, dan praktikum itu 15%. Nah, saya buatkan korelasi antara capaian pembelajaran dengan assessment itu memiliki bobot yang seperti ini. Nah, untuk mata kuliah ini umumnya saya melakukan dalam bentuk penjelasan yang dibagi 2 bagian, yaitu jadi ada, karena ini 3 SKS, ada 2 dan 1. Jadi 2 SKS dan juga ada 1 SKS lagi. Jadi ada pertemuannya itu dalam seminggu bisa 2 kali. Nah, biasanya saya bagi ketika saya menerangkan materi, kemudian mahasiswa mengerjakan contoh soal, kemudian akan ada nantinya saya berikan tugas dan juga ada beberapa diskusi kelompok yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi dalam mata kuliah ini saya
mengkategorikan beberapa bagian yang dalam hal ini saya membuat timeline tertentu. Jadi di week ketiga itu akan ada kuis, di week kedua itu akan ada pemberian tugas. Jadi sebelum UTS itu akan ada 2 kali kuis, 2 kali tugas. Nah, setelah UTS akan ada 2 kali kuis dan 2 kali tugas. Sehingga pada assessment ini juga saya bagi bahwa tugas itu ada dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Ada 4 kali. Kuis juga seperti itu, kuis 1, kemudian ada gitu ya. Kemudian ada kuis 3 dan ada kuis 4. Jadi 2 kali kuis sebelum UTS dan 2 kali kuis setelah UTS. Jadi 2 kali kuis untuk materi UTS dan 2 kali kuis untuk materi UAS. Begitu juga dengan tugas, 2 kali tugas untuk materi UTS dan 2 kali tugas untuk materi UAS. Kemudian ada UTS dan kemudian ada UAS, selanjutnya ada RBL. Dan ada beberapa praktikum yang dalam mata kuliah Fisika Dasar 1 ini ada 5 modul praktikum yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Berikut materi pembelajaran dan pokok bahasan itu ada pengukuran, kinematika, dinamika, usaha, momentum, benda tegar, elastisitas, osilasi, fluida, teori kinetik gas, dan termodinamika. Dan beberapa pustaka yang digunakan ada Halidi Resnik, buku Pak Mikra Judin, dan ada buku yang sudah dibuat oleh dosen sendiri bekerja sama dengan dosen yang lain. Buku ini digunakan untuk belajar fisika melalui eksperimen dan ada beberapa pendukung lainnya. Nah, media pembelajaran yang digunakan itu menggunakan PET simulation, kemudian ada Vernier Logger Pro, ini biasanya digunakan untuk praktikum, kemudian peralatan praktikum yang ada di laboratorium, komputer, dan juga proyektor. Selanjutnya, untuk mata kuliah fisika dasar, biasanya dilakukan ada RBL, Research by Learning. Jadi di Research by Learning ini kita mengambil satu bagian atau satu topik khusus yang kita jadikan sebagai proyek kuliah yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, proyek pada kuliah Fisika Dasar 1 ini dilakukan melalui proyek mengenai sub CPMK 8. Mahasiswa mampu menggunakan konsep fluida dan hukum gas ideal serta konsep termodinamikanya menyelesaikan permasalahan fluida dan siklus termodinamika. Nah, tujuannya itu mendesain dan membuat roket air, melakukan pengamatan, dan ini terdiri atas 10 orang. Jadi dia dilakukan secara berkelompok. Nah, di sini mahasiswa akan membuat roket air dan dilakukan juga show roket air yang akan dinilai. Jadi berikut timelinenya, minggu ke-13 ada pembagian tugas, perancangan roket dan pelancangan peluncur, minggu ke-14 pembelian alat dan pembuatannya, dan minggu ke-15 itu uji coba roket dan perbaikannya. Kemudian kami buatkan juga ada aspek-aspek yang dinilai untuk project RBL ini. Nah, total dari 100% bobotnya ini akan masuk dalam assessment sumatif itu sekitar 10%. Oke, kita akan memulai kuliah untuk Fisika Dasar 1B. Tapi sebelum kuliah Fisika Dasar 1B ini kita mulai, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Theo bisa mungkin doanya deh. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya akan tidur dalam materi prosesan beberapa yang baik dan juga harus kepada para masih memberkati kami dan pada selain Bapak. Ya Bapak masih akan belajar dari Bapak dan belajar pembelajaran dari Bapak. Bila kami Bapak kemampuan dan juga sangat untuk belajar dari Bapak dan belajar juga dosen Bapak yang membimbing kami Bapak supaya kami bisa mengerti apa yang akan kami belajar dari Bapak. Kami berdoa Bapak buat segala kegiatan kami Bapak kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan dalam kami bersyukur dan amin.
yang di week ini kita akan belajar materi baru. Jadi materi baru yang akan kita pelajari di sini adalah fluida. Nah, ini week 13 dan sebelumnya di week 12 saya sudah ada buatkan tugas ke kalian. Jadi otomatis tugas itu akan dikumpulkan di week ke-13. Kamu sudah bukakan ya tugas yang ada saya buat di week 12. Nah, nanti kamu buka. Jadi tugas itu dikumpulkan paling lama 1 minggu. Kamu kumpulkan pada minggu ke-13. Nah, di minggu ke-13 ini akan belajar terkait fluida. Nah, di pembelajaran fluida, baik fluida statis dan fluida dinamis, ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, sains, teknologi informasi, dan teknik dalam konteks manajemen rekayasa. Jadi yang kita akan pelajari di sini bagaimana fluida digunakan dalam konteks manajemen rekayasa. Nah, ini untuk capaian pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu hukum fisika terkait fluida, baik statis dan dinamis, menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam fluida sederhana. Nah, ini kita lihat dari ketepatan menjelaskan persamaan tekanan hidrostatis. Jadi nanti untuk fluida statis ada kita pelajari tekanan hidrostatis dan fluida dinamis. Kita menganalisa fluida dinamis dan kamu diminta untuk tepat dan sistematik dalam menganalisa fluida dinamis. Nah, kamu pernah lihat balon ya? Lihat balon udara pernah? Menggunakan balon udara pernah? Ada yang pernah? Oh, belum pernah. Jadi tahu nggak kamu kenapa balon itu bisa terbang? Menurut kamu kenapa balon bisa terbang? Apa yang menyebabkan balon itu bisa terbang? Gaya api. Ya. Jadi kenapa balon itu bisa melayang, bisa terbang? Itu karena adanya gaya api. Kenapa benda, kalau saya jatuhkan benda ini jatuh ke bawah, kenapa nggak ke atas? Gravitasi. Gravitasi itu disebut dengan gaya berat. Jadi karena ada gravitasi sehingga jatuh ke bawah. Nah, kenapa balon yang harusnya memiliki gaya gravitasi tapi dia bisa terbang, melayang? Nah, itu sama seperti yang kamu sebutkan tadi, karena ada gaya apung. Nah, dalam bab fluida ini kita akan membahas terkait gaya apung yang menyebabkan benda itu dapat bergerak dan juga melayang. Nah, kenapa kita mempelajari fluida? Dalam manajemen rekayasa, kita kan prodi manajemen rekayasa ya. Dalam manajemen rekayasa fluida ini banyak diaplikasikan. Kalau kamu pernah lihat dan paling penting itu dalam desain produk, ini paling sering fluida itu diaplikasikan. Jadi kalau di kuliah-kuliah selanjutnya nanti ada mata kuliah perancangan desain, gitu ya. Nah, di perancangan ini, di dalam kamu merancang sesuatu, kan ada perhitungan-perhitungan tertentu yang harus kamu gunakan. Misalnya perhitungan energi, gitu ya. Nah, itu kan dipelajari di fisika. Kemudian, kamu mau menghitung atau mendesain sebuah airplane atau pesawat. Kamu harus menggunakan konsep fluida. Kamu mau mendesain sebuah mobil, kamu harus menggunakan konsep fluida. Jadi dalam produk desain ini banyak diaplikasikan konsep-konsep fluida. Nanti akan kita pelajari bagaimana konsep fluida digunakan dalam beberapa produk-produk atau beberapa penelitian atau beberapa hal yang dikerjakan oleh dosen-dosen kamu dan juga mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang berhubungan dengan fluida.
Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu fluida? Apa itu fluida? Aksar, apa itu fluida? Aliran yang mengalir. Sesuatu yang mengalir. Oke. Kamu deh, apa itu fluida? Oke, suatu benda yang akan mengikuti wadahnya. Nah, oke. Nah, jadi fluida itu atau kata lainnya itu disebut sebagai jet air. Air fluida nggak? Minyak fluida nggak? Karena dia bisa mengalir dan sama seperti yang dikatakan teman kamu, mengikuti bentuk wadahnya. Gitu ya, karena dia tidak punya bentuk tertentu, dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, karena tadi fluida ada dibagi dua, ada fluida statis dan fluida dinamis. Yang akan kita pelajari di sini adalah fluida statis. Nah, di sini akan kita pelajari prinsip Pascal, tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, kerapatan dan juga tekanan. Nah, kamu pernah dengar nggak apa itu massa jenis? Pernah dengar nggak massa jenis? Suatu benda punya massa jenisnya? Punya. Air ada nggak massa jenisnya? Ada. Siapa yang tahu berapa massa jenis air? Massa jenis air. Massa jenis air. Berapa massa jenis air? Berapa? Berapa? 1000 apa? 1000 kilogram per meter pangkat. Berarti kalau saya buatkan massa jenis tadi simbolnya apa? Rho ya. Rho itu sama dengan, kalau rho air 1000 kilogram per meter kubik. Nah, berarti kalau kamu buatkan di sini rho itu sama dengan apa dibagi apa? Massa per volume, ya kan? Nah, sekarang kalau ada 4 partikel di sini, kemudian volumenya 1 meter tambah 3, berarti berapa massa? Berapa rho-nya? 4 dibagi 1, ya kan? Berarti 4 partikel per meter pangkat 3. Kalau ada 3 partikel? 3. Kalau ada 2 partikel? 2. Kalau di sini 2 partikel, volumenya di sini 2 partikel, kalau volumenya 2 meter pangkat 3, berapa rho-nya? 1 partikel per meter pangkat 3. Oke. Nah, kalau kamu lihat ini, jadi densitas air itu kan 1000 kg per meter pangkat 3. Sementara Saturnus itu densitasnya 687 kg per meter pangkat 3. Menurut kamu Saturnus itu harusnya bagaimana dia? Terapung. Kenapa terapung? Kalau bisa, nah kamu coba buka Slido kamu bisa scan di sini. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP. Ada pertanyaan, apa yang membuat benda dapat layang, terapung dan tenggelam? Jadi apa jawabannya? Massa jenis. Jadi massa jenis itulah yang mempengaruhi benda dapat terapung, tenggelam dan melayang. Nah, tanda. Jadi misalnya saya mengalirkan air ke tong besar, kemudian tong besar ini kan punya keran kecil nanti kan? Nah, kalau kamu mau menghitung berapa debit yang mengalir antara air 1, luas permukaan 1 dan luas permukaan 2, itu sebenarnya debitnya adalah sama. Jadi Q atau debit air yang mengalir di sini itu akan sama dengan debit air. Nah, saya punya beberapa soal, kamu boleh buka e-course .ac.id, oke? Kamu boleh buka e-course. Saya punya beberapa soal di e-course. Coba kamu kerjakan soalnya. Sebuah kotak kosong dengan permukaan A ketika diletakkan
diletakkan di air, kotak tersebut tenggelam sedalam H1 sama dengan 2 cm. Kemudian diisi dengan cairan setinggi H2 sehingga kotak tenggelam di dalam H3. Berapa rapat massa atau massa jenis cairan tersebut? Ini coba dikerjakan secara berkelompok. Kamu boleh kerjasama dengan teman yang sama-sama. Apa jawabannya? C ya. Coba dikerjakan. Rumus dari tekanan itu P sama dengan F per A atau PA itu sama dengan F. Kemudian untuk turunannya itu dimana rho F G dikali H dikali A sama dengan massa pertama, kemudian rho F dikali H1 dikali A sama dengan massa yang pertama itu dia dimana hasilnya G dan G nya dengan G. Kemudian setelah diisi cairan maka didapatlah ada H2-nya, dilanjutlah MKG ditambah MXG sama dengan rho F dikali G dikali H3 dikali A. Kemudian dilakukan penurunan rumus sehingga didapat rumusnya rho F H1 dikali A ditambah rho X dikali A sama dengan rho F H3 dikali A. Sehingga didapatlah berdasarkan yang telah diketahui 1000 dikali 5 kurang 2 per 7 sama dengan 428,57 kg per meter pangkat 3. Ya. Kemudian yang bisa kamu kerjakan, dan ada satu soal yang studi kasus, dan soal studi kasus ini kamu kerjakan sebagai tugas kamu nanti untuk soal studi kasus. Ini soal studi kasusnya untuk tugas kamu dalam upaya mendorong adopsi kendaraan listrik. Jadi kendaraan listrik sekarang ini kan banyak ya, dan itu diminta untuk diadopsi. Bagaimana kita mau melihat persepsi masyarakat terhadap performance-nya dan fasilitasnya, facility condition-nya. Nah, itu bisa kita lihat dari kita mau menghitung tekanan hidrostatiknya berapa, kita mau menghitung energi potensialnya berapa, dan kita menghitung jika turbin memiliki efisiensi 60%, berapa dayanya. Nah, inilah nanti kamu mengambil sebuah kesimpulan apakah efisiensi daripada kendaraan listrik ini dapat mempengaruhi persepsinya dari adopsi kendaraan listrik. Ya. Jadi ini kamu kerjakan sebagai tugas kamu dulu. Tapi sebagai contoh soal di sini, saya minta ini nanti kamu kerjakan di rumah. Oke, kamu kerjakan. Ini kan WIB 13 ya. Jadi WIB 13, 14, 15 kamu boleh mengerjakan dulu.
Nanti kita akan melakukan RBL show namanya. Itu kemungkinan akan kita laksanakan berdekatan dengan UAS. Nah, ini kamu bisa lihat di JIS, kamu bisa langsung koneksi di JIS. Ada ini bergabung dengan RPS. Jadi kamu buka silabus mata kuliah Fisdes itu akan ada ini. Jadi kamu diminta untuk membuat roket air. Detailnya ada di sini. Nah, kamu diminta untuk mendesain roket air, pengamatan dan pengumpulan data terkait roket air, menganalisa gerak roket air, dan roket air yang dibuat harus sesuai mencapai target. Nah, ada aturannya, terdiri 10 orang satu kelompok, dan itu harus tergabung laki-laki dan perempuan, nggak boleh laki-laki semua, nggak boleh perempuan semua ya. Nah, oke, demikian kuliah untuk hari ini. Tugasnya, RDL-nya, kemudian nanti akan ada praktikumnya. Nanti, oh iya, saya lupa tadi. Praktikumnya kamu kerjakan dari ini, nanti akan ada di fisika dasar ya. Nah, di praktikum nanti kamu praktikum dengan laboratorium fisika. Ada di lab fisika dasar. Nah, kamu kerjakan semuanya beberapa komponen penilaian ini, dan ini masuk dalam kategori komponen penilaian akhir untuk mata kuliah fisika dasar. Nah, oke, itu saja saya pikir. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kayak mengancam saya. Ada yang mau bertanya?